Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana ni'matal iman wal islam. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala ta'ala yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Sadaqallahul aliyyul azim. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebagai hamba senantiasa kita muliakan hidup kita dengan bersyukur kehadiratnya atas segala nikmat yang tak henti-hentinya dikaruniakan kepada kita. Sekedar bernapas saja di subuh atau di fajar tadi sampai pagi hari ini, itu sudah nikmat Allah yang terbesar bagi kita. Memuliakan kalau kita syukuri. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, Islam sebagai agama, baik oleh firman Allah maupun oleh motivasi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu memotivasi umat Islam untuk melakukan kebajikan. Kebajikan yang dilakukan oleh kita itu sama sekali bukan untuk Allah dan juga bukan untuk menjadi prestasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Tapi dia akan kembali mohon maaf pemirsa sekalian, akan kembali berkahnya atau manfaatnya dari ibadah itu kepada siapa yang melakukan. Tapi Allah Maha tahu bahwa makhluknya yang bernama manusia ini khuliqa halu'a, mudah berkeluh kesah, mudah jenuh, akhirnya malas. Apalagi kebaikan yang akan diganjar oleh Allah sebagai pahala itu abstrak dalam pandangan umumnya manusia. Maka cara Allah memotivasi atau mendorong hambanya agar beramal soleh itu banyak redaksi yang digunakan. Ada yang pahala sampai 700 kali lipat. Ada yang dijanjikan bahwa barang siapa asal berbuat kebajikan sebesar zarrah pun akan dibalas. Bahkan dalam sejumlah hadis Nabi itu menyebut angka-angka. Misalnya saja Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi pemirsa sekalian, ini cara Islam memotivasi hambanya agar senantiasa berbuat baik dengan bermacam-macam janji Allah itu yang pasti terpenuhi. Sekedar melakukan adami pahalanya. Baca Quran saja misalnya terbata-bata ada pahalanya. Luar biasa. Nah, tapi sekali lagi pemirsa sekalian, banyak di antara kaum muslimin itu beribadahnya sangat pragmatis. Nanti ada kebutuhannya yang sangat mendesak baru mau dekat dengan Allah. Padahal Allah katakan, ta'arraf ilallahi fis sakha ya'rifka fis syiddah. Ingatlah Allah pada saat Anda masih longgar. Pasti Allah kasih kamu solusi jalan keluar pada saat kamu dalam posisi sulit.
Tapi kita ini manusia, ini harus diungkap bahwa ini kelemahan kita. Ingatlah Allah pada saat longgar, otomatis Allah ingat kita pada saat sempit. Nah, salah satu contoh pemirsa sekalian dari perilaku kita, sebagian umat, sebagian kaum muslimin itu, sudah tahu bahwa ini kebaikan. Dia bernazar. Nah, pemirsa sekalian, izin pada pagi hari ini, kita akan coba ulas secara terbatas tentu, apa itu nazar. Nazar itu ada dua kata yang perlu dipisah baik-baik ya. Kalau nazara, yang zuru nazran, itu janji, komitmen. Nah, kalau kalimat yang hampir sama bunyinya bagi yang tidak bertajwid, itu nawara. Jadi harus benar penyebutannya ini. Kalau nawara itu memandang, melihat. Ini sekedar tambahan saja. Kembali kepada tema kita. Apa itu nazara dalam syariat? Nazara ini adalah komitmen niat seseorang untuk melakukan berkomitmen melakukan sesuatu. Sebatas ini pengertiannya, maka kalau komitmen melakukan sesuatu dari hamba Allah yang penuh godaan itu sering mendapat ilham, sering mendapat juga godaan syaitan, bisikan syaitan, maka kan berpotensi berniat melakukan dua hal. Yang baik dan yang tidak baik. Maka syariat menegaskan bahwa yang boleh dinazarkan adalah hanya sesuatu yang boleh. Hukum awalnya. Yang kedua yang memang hukumnya sunnah. Tidak boleh bernazar, berniat untuk melakukan yang tidak baik. Artinya kalau sempat jengkel kepada seseorang, urungkan itu niat. Karena itu bukan nazar namanya. Nazar hanya boleh kepada sesuatu yang hukum awalnya mubah. Yang kedua, hukum awalnya sunnah. Pemirsa sekalian, kita lanjutkan setelah jeda sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agak menarik juga nazar ini karena banyak yang melakukannya. Nah, bagaimana pandangan agama? Kita lihat sedikit bahwa nazar itu agama bolehkan kepada sesuatu yang hukum awalnya boleh, ditingkatkan untuk dilakukan. Menjadi hukumnya ada. Yang kedua yang memang hukum awalnya sunnah. Misalnya, yang boleh saja ya, begitu mau sekali, sudah rajin ibadah kepada Allah. Dia merasa, dia lanjut kuliah di sebuah perguruan tinggi. Bagi dia, jauh kasihan. Maka dia berkata, keluhan dalam hatiku selama ini naik kendaraan yang tidak tertutup, saya akan lakukan, misalnya, saya 5 kilo dari kampus ini, apalagi 10 kilo. Teman-temanku naik motor, saya bahkan naik mobil, saya akan naik sepeda, akan
tidak akan mengeluh. Kan biasa begitu. Maka dia berkata, saya kalau lulus di fakultas ini, maka saya akan naik sepeda. Itu nazar yang hukum awalnya mubah. Itu harus ditunaikan. Ada lagi, ini yang paling banyak nih pemirsa sekalian. Yang hukum awalnya sunnah. Dia nazarkan, ya Allah, kalau anak saya lulus di sekolah favorit ini, strategis lagi tempatnya, kualitasnya saya jamin, baik agamanya maupun pengetahuan keterampilannya untuk demi masa depannya, maka saya akan puasa Senin Kamis. Ini kan Senin Kamis hukum awalnya sunnah, jarang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang ini niatkan, saya akan berpuasa Senin dan Kamis, boleh jadi ditentukan waktunya. Misalnya sebulan, berarti kalau 4 minggu dalam sebulan, 8 kali dia puasa di bulan itu. Apa-apa yang ditentukan dalam hatinya, yang ia janjikan kepada Allah itu, maka harus dia tunaikan seperti itu. Sebaiknya jangan mempersulit diri. Misalnya di sini, kalaupun berniat sebulan, jangan anjuran saja ini, tapi tergantungkan komitmennya yang bersangkutan. Kalau sebulan berturut-turut, jangan-jangan berpotensi dia tidak penuhi. Karena kapan tidak, satu saja tertinggal, mengulang itu. Jadi bulan saja sebulan, misalnya 8 kali itu. Nah pemirsa sekalian, fenomena seperti ini sebenarnya dianggap oleh agama sebagai orang yang kurang tulus. Sebenarnya orang malas. Maaf ini pemirsa. Apanya yang dibilang malas? Sehingga ulama itu membagi dua. Bahwa ada yang berijtihad bahwa hukum nazar itu sunnah karena melakukan kebajikan. Ada yang menganggap makruh. Walaupun tetap, pokoknya kalau kita bernazar, hukumnya sunnah, itu menunaikannya jadi wajib. Nah ini yang perlu diulas sedikit. Kenapa dianggap sunnah? Karena dasarnya adalah barang siapa yang berbuat kebaikan, pasti akan Allah balas. Sehingga menaikkan derajatnya ini. Bagi yang menganggap makruh, karena dianggap malas. Kenapakah? Nah ini yang menganggap makruh ini. Tidak usah bernazar, karena itu seakan-akan mu'allaq, menggantung kemampuan Allah memenuhi hajat kita. Kenapa tidak langsung saja komitmen, saya puasa. Bahkan puasa memang dari awal. Lalu harus bernazar, kalau lulus anakku di sekolah ini, di perguruan tinggi ini, maka saya akan puasa Senin Kamis. Lebih bagus kalau dibalik. Lakukan tulus kepada Allah. Lalu merasa dekat dengan Allah. Yakinkan itu. Mohon maaf pemirsa sekalian. Tanda petik ini. Tanda petik dalam artian saya yang menegaskan. Sebaiknya muslim itu tidak ada keraguan kedekatannya dengan Allah kalau dia sudah beribadah. Karena kalau ada orang berniat, bernazar melakukan puasa Senin Kamis karena ada kehajatnya kepada Allah, misalnya anaknya tadi, itu kan seakan-akan dia tidak yakin kepada Allah, bahwa apa yang dia lakukan itu puasa Senin Kamis secara rutin sudah makbul di sisi Allah. Ini cara beribadah juga harus, wah mohon maaf pemirsa sekalian, ini bulan puasa tidak boleh minum. Jadi kalau dibalik, pokoknya ya Allah berikan saya kekuatan dan petunjuk-Mu. Saya puasa Senin Kamis. Maka doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah itu akan Allah kabulkan. Ini ada pamrih kepada Allah. Nanti dipenuhi. Nanti lulus betul baru puasa. Kalau tidak kan meninggalkan yang baik.
Tapi bagaimana komprominya? Nah, kira-kira gini. Ya Allah, saya tahu persis itu puasa Senin Kamis, bagus. Tapi saya ini orang yang kerjanya nanti makan hari esok, kalau kerja hari ini. Sehingga seringkali agak sulit melakukan puasa Senin Kamis itu. Tapi ya Allah, kalau lulus anakku, saya akan saya paksakan. Nah, ini pemirsa sekalian, makanya dibagi itu istilah nazar. Pertama, nazar mutlak. Apa itu nazar mutlak? Tidak digantung. Dia bilang begini, saya akan puasa Senin Kamis. Begitu saja. Dia tidak gantung bahwa seakan-akan tidak puasa gara-gara anaknya tidak lulus. Tidak lulus yang kita kasih contoh pagi hari ini. Karena itu yang sudah banyak, terutama di puasa. Jadi namanya nazar mutlak. Pokoknya dia amalkan saja. Masalahnya atau tujuan hatinya dia niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istilah yang kedua adalah nazar mu'allaq, tergantung. Yaitu tadi pemirsa sekalian, dia sampaikan bahwa kalau, kapan pakai kalau? Ya nanti terjadi semua baru wajib. Jadi kalau lulus anak saya, maka saya akan puasa sekian hari. Nanti wajib ditunaikan pada saat terwujud. Tapi kan intinya kita mau ditolong oleh Allah. Yang mana lebih mudah ditolong? Yang meyakini bahwa Allah pasti tolong sehingga kita lebih optimis dibanding menggantung. Karena itu saya akan ragu akan kebaikan dan kemaha rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang berbahagia. Jadi kita sudah ada sedikit bayangan tentang nazar ini. Yang boleh itu adalah sesuatu dalam kehidupan manusia yang hukum awalnya mubah, boleh. Naik sepeda tadi itu saya kasih contoh. Kemudian yang memang hukumnya sunnah, puasa saya sudah contohkan. Hukum yang lain Ustaz kan masih ada. Misalnya saya berniat sholat, tidak boleh dinadarkan sholat. Yang wajib 5 waktu ya, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Mau diapakan lagi? Nah sudah memang wajib. Itu. Jadi jangan sampai ada orang merasa, ya Allah saya ini belum puasa Ramadan. Kenapa? Pokoknya belum selama ini, merasa belum ada kebutuhannya kepada Allah. Boleh jadi Allah selalu kasih ke posisi yang harus selalu terpaksa tidak puasa hari ini karena butuh kerja, karena dari kemarin tidak puasa. Ini tegas ini. Jangan berniat nanti ada kebutuhannya kepada Allah baru melakukan puasa. Nanti Ramadan depan saya deh. Kira-kira tahun depan saya akan butuh beli rumah. Tahun ini belum, karena belum misalnya.
Itu. Jadi tidak boleh menadarkan sesuatu yang hukumnya sudah wajib memang. Itu. Apalagi sebaliknya, bernazar jengkel ke seseorang. Maka dia berjanji, kalau saya punya kesempatan saya akan habisi ini. Itu tidak boleh. Segera, itu dosa murakkab namanya itu. Sudah salah, diniatkan lagi jauh hari. Makanya itu di keamanan kita, orang yang sengaja, secara sengaja melakukan penganiayaan, sampai menghilangkan nyawa seseorang itu jauh lebih di atas hukumnya dibanding yang memang kejadian yang insidentil saja. Tiba-tiba misalnya. Itu wajar. Dihukum berat. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Nazar yang juga banyak dilakukan oleh manusia itu adalah misalnya dia mau menunaikan, dia mau berkurban. Ya. Maka kalau bagaimana hukum awalnya itu kurban kan sunnah. Maka boleh berniat berkurban, maka menunaikannya itu jadi wajib. Dalam hal ini motong binatang. Tapi bolehlah kita mengingatkan ya, hati-hati dalam hal bernazar seperti ini. Kalau puasa hampir tidak ada problem. Tapi kalau motong binatang selain yang kurban tadi, apalagi kalau memilih satu tempat, hati-hati. Maaf pemirsa sekalian, mungkin sekarang kita sudah cara beragamanya makin keren, makin maju. Kalau dulu itu masih ada begini. Dia bernazar motong kambing. Di mana? Dia potong kambing di kuburan keluarga. Di kuburan orang tua. Kalau sekedar ngambil tempat di dekat kuburan, ini sengaja ya. Kalau memang rumah dekat kuburan, tidak masalah. Kalau memotongnya berniatnya sekedar ngambil tempat di situ, murni, itu tidak masalah. Tapi harus ihtiyat di situ, harus ada kehati-hatian. Karena kapan ada kaitannya? Bahwa karena orang tua saya itu punya berkah dibanding saya. Dia yang memberikan ini, itu sangat hati-hatinya. Saya tentu tidak bilang salah. Karena itu tidak musyrik menurut saya. Karena nanti ada unsur musyriknya kalau memang ada keyakinan seperti ini tadi. Bahwa kalau saya potong kambing ini, hajat saya belum tentu terpenuhi. Kalau tidak di kuburannya si A, si ulama A, si siapa A gitu. Kalau tidak dianggap di mana saja tempat sama, tapi memang saya niatnya di tempat ini, itu sekali lagi harus dengan penuh kehati-hatian. Karena kapan seperti itu? Ampun mentongi ini. Saya ikat kuburannya si ini. Akan saya potong, saya target 3 bulan, 2 bulan terpenuhi betul oleh Allah. Padahal dia sholat. Yang memenuhi itu doamu dalam sholat, bukan doa di kuburan. Pemirsa sekalian, ini menyampaikan sesuatu yang boleh itu harus memang dikasih kelonggarannya, dikasih juga kehati-hatiannya. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Pada akhirnya saya mau sampaikan bahwa ada peringatan Nabi SAW begini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi itu naha anin nadhiri. Perhatikan pemirsa sekalian, saya juga. Nabi itu melarang nazar. Inilah dasarnya orang yang mengatakan tadi makruh. Kenapa? Lanjut Nabi adalah fa innallaha, karena sesungguhnya Allah tidak merubah sesuatu yang sudah ditakdirkan dengan nazar kita itu. Nah, karena di dalamnya tergambar sebuah komitmen yang lemah kepada Allah, nanti dia merasa dipenuhi oleh Allah setelah bernazar. Yang kedua, seakan-akan Allah itu terbatas dalam memenuhi hajat-hajat hambanya, itu sehingga hadisnya seperti ini.
Nabi diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar namanya, bahwa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anin nadhri fa innahu la yughayyiru 'anil qadari. Itu tidak merubah apa yang memang mau diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, jadi bagaimana Ustaz? Kalau saya bernadar itu boleh enggak boleh? Saya tidak bilang tidak boleh, karena dalam Al-Quran yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dalam Al-Quran itu ditegaskan bahwa termasuk orang-orang yang masih dikategorikan baik, dia penuhi nazar-nazarnya. Tapi ada hadis ini, maksudnya itu wajib menunaikan nazar kita. Tapi mana lebih afdal? Lakukan saja kebaikan itu dengan berdoa kepada Allah, lebih afdal ini. Karena lebih yakin kepada Allah. Dari tadi kan kita ungkap pemirsa sekalian, nazar itu terbagi dua. Ada mutlak, menurut saya ini yang baik, lakukan saja. Hanya sekedar memperbaharui komitmen. Saya puasa Senin Kamis, itu kan komitmen. Daripada saya akan puasa jika. Nah, ini namanya tadi kita sudah sebut namanya nazar